Barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaw bi salafuna shalihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqi wa mas'ud, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para pimpinan, Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah sholat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita semuanya bersama-sama Rohis KPP Madya Semarang selalu menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur fi taatillah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai di hadis yang ke-39 halaman 51. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Hadis dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasih. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ini kalau diangen-angen yang mendalam, hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita tentang hakikat manusia. Tentang apa? Hakikat manusia. Kok ada zat yang kita sayangi, zat yang kita sembah, zat yang kita agungkan setiap hari dengan sholat Allahu Akbar, tetapi kasih sayang Allah kepada kita, kalau Allah itu memberikan kebaikan kepada kita, yusib minhu, Allah itu malah justru menguji kita dengan memberikan musibah. Kadang-kadang kita mau sholat tapi rasanya mumet gitu. Kita mau sholat rasanya pating greges gitu. Kemudian kita mau sodakoh rasanya kok eman. Begitu kita nggak jadi sodakoh, justru malah uangnya hilang. Atau kita mau
bekerja dalam kondisi hujan, kita milih yang paling sederhana, daripada mobilnya nanti kebanjiran, saya tak nge-Grab saja. Dilalah murah numpak Grab, tapi sopire glah-gleh nubruk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau kembali pada hadis ini, kita diminta untuk muhasabah. Kita diminta untuk melihat diri kita, bahwa apapun yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itu adalah cara Allah untuk mengasihi kita. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menjelaskan, rubbama mana'aka fa'a'toka wa rubbama a'toka famana'aka. Jadi kadang-kadang Allah itu tidak memberikan kepada kita. Jadi Allah nggak memberi kepada kita atas yang kita minta, karena Allah tahu yang kita minta itu kurang baik. Atau sebaliknya, kadang-kadang kita itu tidak minta tetapi Allah kasih. Jenengan nyuwun mutasi. Nyuwun mutasi. Allah belum kasih. Itu berarti Allah masih tahu panjenengan sedang dalam tahap pengujian dirinya. Tetapi yang nggak minta justru pindahnya itu di tempat yang diangen-angen ya hono ya ini. Nah, itulah cara Allah mengasihi kita. Yang tahu cara Allah mengasihi kita itu orang yang ngaji. Kenapa Pak? Orang yang ngaji. Tapi kalau yang nggak ngaji, hawanya emosi terus. Maka ada seorang ahli hikmah yang namanya Abi Sulaiman Ad-Darani. Ia memberikan pesan kehidupan kepada kita. As'adun nasi mallahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yad. Jadi manusia yang bahagia, manusia yang bisa menikmati hidupnya di dunia itu pertama adalah mallahu qalbun alimun, orang yang memiliki hati yang cerdas. Hati yang cerdas manusia ini akan melahirkan hati yang bersih. Kalau hati manusia itu bersih, maka otaknya menjadi cerdas. Jadi otak ini cerdas, dipakai kerja itu tidak lola. Napa RAM-nya berapa Pak? Pinter nih, rame gede. Pinter berarti Pak? Ada. RAM-nya kuat, terus pokoknya set gitu. Itu karena qalbun alimun. Hatinya bersih, kemudian hati bersih melahirkan akal yang cerdas, otak yang encer. Maka otak yang encer berasal dari hati yang bersih itu akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paham tentang keadaan dunia. Orang yang paham tentang keadaan dunia tapi nggak lupa sama akhirat, kados jenengan ngeten iki. Dan udan sonten-sonten enake turu tapi dikon ngaji, alhamdulillah. Lho ngoten iki. Kalau nggak punya hati yang bersih, sampai nggak punya qalbun alim, di sana Pak enak, koncone ngaji nge-game, ngobar WA kancane, aku gawake suwise. Lah sakit mboten? Sakit mboten? Ana sing koyo ngene iku. Wonge teko ora? Nah, wis isin. Malu dia. Wis pokoke rak ketang teko kene jamaah ngantuk rak apa-apa. Itu halal suwise, alhamdulillah. Syukur-syukur engko turah Mas. Dobel Mas nggih. Lah ngoten. Tapi ora WA kancane tok. Lah ngoten lho. Ini cara bagaimana Allah itu memperkenalkan kepada kita tentang keadaan yang dimulai dari qalbun alim. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu biasanya baca Asmaul Husna itu ada doa di belakang. Wa nawwir qulubana apa?
wa nawir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina. Minta kepada Allah, nawir qulubana, hatiku ini ya Allah panjenengan senteri, panjenengan kasih sinar, pancarkan hati ini, karena hati yang bersinar itu otomatis akan mengantarkan kita untuk apa? Badannya sehat, pikirannya juga sehat, kemudian apa, urusan-urusannya juga menjadi gampang diselesaikan, dan semuanya hal yang terkait dengan musibah-musibah Allah, seandainya itu cara Allah mengingatkan kita, kita akan menerima dengan baik. Itu sumbernya apa? Qalbun alim, hati yang cerdas, hati yang bersih. Yang kedua, wabadanun sabirun, orang yang bejo, orang yang bahagia. Selain hatinya cerdas tadi itu, hatinya bersih, mereka punya jiwa yang sabar. Jiwa yang sabar itu ya mboten grusa-grusu. Maka orang Jawa itu pesenannya kalih, urip iku ojo grusa-grusu, urip iku ojo gampang nesu. Dua hal itu. Satu, tidak boleh grusa-grusu, tergesa-gesa, artinya mboten sabar. Yang kedua, urip itu ora entuk nesunan, la taghdab walakal jannah. Tidak boleh kita apa? Gampang marah, gampang emosi. Maka kalau kita itu sudah punya dua ini, siji wong kok grusa-grusu gak sabaran, lagi ngei tugas sak jam mesti takeh, wis tadi durung. Ya Allah, aku ki gak AI kok, napa? Kalau cepet gampang lebok kita GPT enter rampung gitu mboten. Lah Allah, sakniki niku wonten. Ndak bos, nggak bisa kita menyusu orang itu, nggak bisa. Karena ada kemampuan, yang penting targetnya tercapai dengan baik. Yang kedua, kalau orang itu gampang emosi, wong kok gampang emosi, iku kira-kira umure dawa napa cekak? Dawa napa cekak? Jadi nak sampean ketemu wong sing gampang emosi, wis gampang Allahumma ndang mati ngono. Allahumma ndang mati. Lah ngoten lho. Karena apa? Kadang-kadang itu pelampiasan ya, nyun sewu. Pelampiasan rasa marah di kantor itu akibat dari rumah. Neng omah disenani bojone terus. Sing guyu pengalaman sing guyu. Nggih, atau ada masalah di luar masalahnya. Tapi karena ke kantornya ini tidak qalbun alim, hatinya enggak bersih, ke bawah ini. Wis setane nderek, malaikate lunga, masjide ditinggal, dijak ngaji mboten purun. Udah macam-macam. Tidak satu pun yang namanya badanun sabir, jiwa yang sabar, kemudian mengikutinya dengan meninggalkan emosi, tidak. Tapi kalau orang ini insya Allah hatinya bersih, dia punya jiwa yang sabar, seemosi apapun dia masih ingat sama Allah. Loh, kenapa kok saya tidak ada emosi? Kalaupun misalnya emosi keluar itu karena manusianya yang asli, bukan karena faktor setan yang mengganggu. Maka orang yang mudah emosi, orang yang gerusa-gerusu itu adalah bagian dari orang yang kurang as'adun nasi, kurang bahagia. Karena apa? Hidupnya itu tidak tenang. Ngaji ngeten iki ora tenang. Wis ngeti jam kapan tak ustadz rampung ngomong wae misalnya. Lah niku esuk ngoten badanun sabir. Termasuk kita kalau diangen-angen, pun pernah saya singgung itu di sini. Awak dhewe niku nak diangen-angen sing tenanan. Urip hidup kita itu kan ngeflat ya. Ngeflat napa mboten? Jenengan kerja jam pinten? Masuk 7.30. Wangsul jam pinten? 17. Tiap hari itu kan terus. Gini mboten?
Enten tambahane mboten, misalnya kudu jam 18, kudu masuk jam 6, kan mboten toh? Kecuali ada tugas khusus. Tapi kalau yang harian paten dalam administrasi negara ya 7.30 17 pun titik nih. Artinya ketemu jam 17 mulai. Kok ana wong sing luwih seneng ning kantor daripada ning omah, kira-kira wong normal apa mboten? Aja guyu tak aja guyu. Tak takoni meneh, kira-kira keluarga besar KPP Madian iki jam 17 isih ning kantor. Nggih, niku wong apik napa sae? Sae napa sae? Wonge teko. Ndi kelambine ndi? Kelambine apa iki? Loh, hidup kan ngeflat, harusnya pulang. Tapi kok ana wong sing seneng ning kantor daripada ning omah? Bertanya enggak ini? Kos-kosan. Nah, iya wes toh niki. Lho niki cara Gusti Allah niku maringi jenengan waktu. Seandainya sampean pulang ke kos atau yang balik ke Pekalongan wis dinteni travele misalnya nggih. Niku kan enak iso wiridan nggih. Ning omah iso ketemu bojo, ketemu anak. Tapi nek ning kantor kan sing mbok cekel apa? Gawean nggih mboten. Gitu. WA ya WA bojone wong, naudzubillah min. Lah, niku Mas. Beda krasa kabeh. Nah. Amin Allahumma. Nah, ini cara Allah itu ngeflatkan kita. Tiang kalau nggak punya qalbun alim, nggak punya badanun sabir, males Pak. Alah ketemu cah kuwi meneh, bose ya kuwi meneh, gaweane ya iku terus, bayarane ya pancet iku wae. Kalau kita bosen. Tapi kalau kita bersyukur, Masya Allah, teman saya SD dulu tuh masih kerjanya begitu, belum punya apa-apa. Saya tuh kerjanya AC, yono pengajiannya, yono jalan-jalannya, yono macem-macemnya, disyukuri. Orang di sana itu melihat jenengan tuh, wah iri. Nah itu loh. Nah kalau sudah begitu, Allah memberikan rasa yang ketiga. Ini sing angel. Wa qana'atun bima fil yad. Apa itu? Wa qana'atun bima fil yad itu orang yang merasa puas dengan segala sesuatu yang ada padanya. Enten tiang Allah memberikan rezeki hari ini sudah 4A, alhamdulillah. Sing 3D, sing 3C, sing 3A, ojo iri. Karena apa? Pada waktunya nak sampean sergep SKP-nya apik bakal dadi 4A. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mboten saged melompat-melompat. Saya juga nggak bisa. Dulu dosen saged, begitu selesai doktor langsung golek profesor saged, sekarang pun mboten saged. Niki berarti Gusti Allah adil. Napa? Cah enom aja ndisiki wong tuwa. Ndak boleh protes, aturane negara ngoten kok. Nggih. Diikuti karena apa? Di balik itu pasti ada hikmah yang Allah ajarkan kepada kita untuk semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin syukur. Alhamdulillah. Ini yang namanya waqana'atun bima fil yad. Kalau tak tanglet, bapak-bapak gadah HP napa mboten? Gadah HP mboten? Misale HP-ne regane larang. Misale enten wong niku HP-ne legone, HP-ne apik terus larang terus. Kalau tak tanglet bedane kalih rencange sing HP-ne elek niku napa? Bedane napa bedane? Ning ati napa teng pikiran bedane? Yen saya teng hati apa di pikiran? Sing mari metenteng kan kadang-kadang HP toh. Nah, berarti napa? Kadang-kadang di hati, kadang-kadang naik menjadi pikiran. HP ku paling larang. Kula tak tanglet. HP sing larang itu kalau sudah masuk di hati, tiba-tiba tiba napa ilang teng kereta. Gelo napa mboten? Gelo banget apa gelo tok? Gelo sangat. Gelo sangat. Tapi kalau yang kita miliki itu hanya terasa di tangan, hati itu tidak ikut memiliki, oh berarti Gusti Allah ngelengke aku kon tuku sing anyar. Alhamdulillah.
lillah. Ngoten ta? Gimana mboten? Dongake ilang malah. Aja dongake ilang kancamu. Ngoten lho. Sama, kita menikmati sesuatu, ada air putih, ada air putih. Ini kita nikmati. Rasa nikmatnya air putih itu sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Dunia juga terasa singkat. Kalau jenengan saat ini kita setting mriki, tidak selamanya di sini. Karena sudah ada garis kehidupan yang ditulis di sana, panjenengan pada waktunya akan bergeser khidmah atau mengabdi di tempat yang lain. Tidak boleh protes. Enak Pak Rizal yo, kok ning Semarang terus. Lu nak nyawang enak jenengan kok tekan di. Itulah cara Allah memberikan apa? Perhatian kepada kita. Kalau kita kepengen bahagia, 3 hal yang dipegang. Qalbun alim, hati yang bersih, muncul yang namanya pikiran yang cerdas. Badanun sabir, wong niku sabar napa-napa sabar. Wa qanaatun bima fil yad, selalu menerima apa yang Allah kasih kepada kita. Maka kalau Allah sedang menguji kita, Allah mau ngasih panjenengan dadi kepala, sesuk dadi ning kanwil, besok dadi anak buah Pak Purbaya misalnya, amin Allahumma amin. Ini jenengan akan diuji Allah, siap ndak ya? Kalau di posisi yang tertinggi di puncak karirnya itu, tak uji sih. Diuji anaknya sakit ndak sembuh-sembuh. Tiap hari harus keluar rumah sakit, masuk rumah sakit, BPJS macam-macam itu. Kalau sampean kuat, itulah berarti cinta kasih Allah kepadamu yang membuat sampean semakin sabar tadi. Sehingga dalam catatan kehidupan kita, ujian Allah napa niku? Allah memberikan kebaikan dengan cara memberikan cara untuk menguji dengan musibah, itulah berarti kita menjadi orang yang waqanaatun bima fil yad, orang yang bisa menerima keadaan yang ada. Bapak Ibu rahimakumullah. Hadis berikutnya an Anas radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannina ahadukumul mauta lidurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ini Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Janganlah seorang dari engkau mengharap-harapkan tibanya kematian. Jadi ngarep-ngarep mati niku dielengke kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati yang seperti apa? Dengan sebab adanya sesuatu bahaya yang mengenainya. Tetapi jikalau ia terpaksa harus berbuat demikian, maka hendaklah mengatakan, ya Allah, tetapkanlah aku hidup selama hidupku itu masih merupakan kebaikan untukmu, dan matikanlah aku apabila kematian itu merupakan kebaikan untukmu. Ini artinya apa? Orang itu tidak boleh gampang putus asa. Orang itu tidak boleh tik-tik-muk. Napa tik-tik-muk niku? Sithik-sithik ngamuk. Sithik-sithik langsung patah hati mboten. Jadi kehidupan yang Allah kasihkan ini syukur-syukur sehat. Sehat, panjang umur, duitnya akeh. Alhamdulillah, anake manut-manut soleh-solehah. Duitnya akeh, mangkat umroh terus bolak-balik. Sesuk mangkat kaji plus. Itu nikmat yang secara duniawiah luar biasa. Orang itu melihat dari luar nikmat, enak. Tapi kadang-kadang ada orang yang Allah kasih semuanya, hartanya oke, keluarganya oke, jabatannya oke, karirnya oke. Itu dilihat dari luar bahagia, tetapi di dalamnya itu nyun sewu. Isine masalah tok. Napa? Isine masalah tok. Sebab napa? Harta yang dibawa pulang itu bukan harta yang halal.
Kelihatannya bahagia, rumahnya baik, anaknya kena masalah, anaknya kena narkoba, keluarganya masih ada masalah, rebutan warisan. Kemudian langsung, alah ya Allah, mending mati wae ya. Ini nasihat Gusti Allah. Agar apa? Agar hidup ini dinikmati. Hidup ini dilanjutkan sesuai dengan garis perjuangan yang pernah dipesankan kepada dari orang tua, termasuk guru-guru kita. Yang akhirnya apa? Kalaupun ajal itu menjemput, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu enggak tahu kalau kita itu besok mau wafat, itu masih pegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa tidak? Besok ketika kita sakaratul maut, itu harus menikmati ICU berbulan-bulan atau cukup singkat, loro panas, langsung mati. Kita juga tidak tahu besok ketika kita sudah masa tua, ketika kita sakit, anak-anak kita, menantu kita itu sayang pada kita apa tidak? Jangan sampai besok kita tua, malah justru kita ditaruh di panti jompo. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai besok kita tua, kita pikun datang-datang ke kantor mau kerja. Maka kalau kemudian soal kematian itu Rasulullah berpesan kafa bil mauti wa'idun, sudah cukup. Setiap ada kematian orang, sahabat kita, saudara kita, atau bahkan orang tercinta kita, itu nasihat untuk kita semua. Diingatkan soal hidupnya, dinasihati ketika hidup, ketika sembuh, ketika sehat, tidak masuk nasihat itu. Udah diingatkan dengan kematian. Misalnya kita nengok orang, ya Allah, orang sakit kok yang tilek, yang nengok banyaknya luar biasa. Orang sakit lama kok suaminya ridhonya kayak gitu, sayangnya kayak gitu. Anak-anaknya kok gantian jaga kayak gitu. Maka itu nasihat bagi kita. Oh, muga-muga besok aku nak tua, nak sakit kados ngoten ya Allah. Maka Rasulullah memerintahkan, mensunnahkan kita nengok orang yang sakit. Berarti imbal baliknya apa? Orang yang nengok orang yang sakit itu insya Allah besok kalau Allah menghendaki kita itu sakit, kira-kira ditengok orang. Kalau ada orang yang bahagia nyunatke anaknya, mengkhitankan anaknya, menikahkan anaknya, ada walimah, kita juga diminta untuk hadir. Napa niku? Tasyakurannya. Sebab apa? Besok kalau kita yang punya hajat, kita ngundang itu nggak ewoh. Selain kita ngundang nggak ewoh, yang diundang juga kalau nggak datang nggak enak. Tapi nyuwun sewu, jenengan punya masyarakat RT-nan wae gak tahu teko. Kira-kira tanggane nak sampean mati abot ra? Takziah. Nah iso jenazah kon mangkat dhewe ya, Pak. Digrabke ngoten. Gitu. Karena apa? Amal baik kita itu dihitung sama masyarakat. Termasuk di kantor ngeten iki. Jenengan sekarang satu keluarga di sini. Tapi ketika nanti pindah, oh adalah ketemu konco meneh. Pasti dicek yang pernah di sana. Iki kancamu Semarang ning kene pindah apik apa ora? Oh apik, ngajinan terus kok, jamaah terus kok. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak baik, temanmu akan ngasih referensi, hati-hati, apa? Iku senengane ora ngaji tapi pesen jajan kok. Lah. Itulah cara kebaikan. Termasuk semuanya. Sehingga identitas duniawiyah ini akan menentukan kebaikan kalau kebaikan itu dibungkus dengan agama. Napa? Akhlakul karimah. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku selalu mengingatkan kepada umatnya. Kata beliau, di antara umatnya yang baik itu umatnya Rasulullah yang di tengah malam bisa bangun. Bangunnya enggak hanya bangun terus tidur lagi, bukan, tapi bangun terus sholat. Orang yang tengah malam itu wis bangun tapi ora sholat, berarti belum qalbun alim.
Kalau tak tangget turu kalih ngibadah niku dawa pundi? Tak baleni meleh, Pak. Tidur kita sama ibadah kita kepada Allah itu banyak mana? Banyak tidur ya. Kalau kita merubah sedikit sudah mulai usia, sudah mulai dewasa, di hajat kok gak dikabul-kabul ke Allah. Sing nom-nom gak rabi-rabi misalnya. Ojo kakean turu. Malam bangun. Kalau sudah mulai bangun kok gak bangun, Nabi mengajarkan membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terus donga Allahumma gfirli. Pak Ustadz kok dawa to Pak dongane Pak? Wis nak sampean angel, sampean pokoke melek, ya Allah padha kalih Ustadz Rikza. Ngoten mawon. Nggih, padha kalih Ustadz Rikza. Wong ora ngapal kok nggih. Terusipun, ya Allah kula nyuwun ngapunten. Niki lama-lama itu mata enggak berat, Pak. Mata enggak berat. Tapi kalau dongane mboten jenengan waca, mun ning kamar mandi tok piece of the cure niku. Napa? Piece of the cure. Balik. Oh, niku setan seneng. Setan seneng. Maka para ulama, para kiai termasuk guru saya itu nasihatnya begitu. Nang, nak ape turu kalau mau tidur jangan lupa baca doa. Sama pesen dengan malaikat yang menjagamu itu, malaikat hafadzah namanya. Kat malaikat, aku tulung gugah jam 3. Kok jam 3? Di antara pesen Kiai Semarang itu Mbah Soleh Darat itu kalau bangun baiknya sholat jam 3. Bangun jam 3 terus bablas sampai isyraq. Jangan turu di tengah jalan. Kecuali capek enggak apa-apa. Bablas sampai isyraq itu apa? Isyraq itu sholat di waktu awalnya duha. Jadi sebelum duha itu ada sholat sunnah namanya sholat isyraq. Sholat isyraq itu dibuka di Google itu duha itu mulai jam berapa? Nah itulah namanya sholat isyraq. Sholat isyraq biasanya dilakukan oleh orang yang setelah subuh tidak tidur untuk kebaikan. Sing ibu-ibu kalih masak, kalih nyepake banyu anget anake, sing bapak-bapak kalih umbah-umbah nak dikira sampun rampung. Mboten napa-napa. Sing penting mboten kagem maksiat. Begitu melek ngenteni isyraq malah napa? HP-nan. Delok video-video sing yaknah niku mboten nangsal. Jadi ada sholat sunnah namanya sholat isyraq. Itu Kanjeng Nabi ngajarke 2 rakaat. Nanti setelah itu dijeda jenengan sholat duha. Itulah cara Rasulullah ngajari kula panjenengan apa? Tangi tengah wengi jamaah subuh boten ketinggalan, bar subuh ojo turu, masih nunggu yang namanya kemuliaan sholat isyraq. Abot napa mboten sing gak kelino abot. Tapi nak sampun kelino insyaallah gampil. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi enten barokah manfaatipun. Intinya yang pertama kita diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang yang husnudzon kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, kita diminta untuk menjadi orang yang husnudzon dengan Gusti Allah. Allah kasih apapun kepada kita, jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Ya Allah, jangan kok ngoten to tega kalih kula mboten angsal. Pun ridho kalih Allah. Ingkang kaping kalih, yang kedua, kita diminta untuk memperbaiki diri agar kita bisa mencapai satu titik derajat hidup yang bahagia dalam konteks agama Islam. Pripun? Orang yang hidup di dunia hatinya bersih, pikirannya cerdas. Yang kedua, orang yang mempertahankan kesabaran dan menjadi orang yang selalu qanaah tompo pandume Gusti Allah. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada kita, nasihatin kita semuanya agar apa? Hidup tidak gampang putus asa atau menyampaikan aku luwih apik mati saiki. Mboten.
tetapi masih bertahan hidup dengan dekat Allah, dengan dekat Rasulullah, dan mendapatkan ridho dari orang tua, ridho dari guru-guru kita, semakin baik. Kalaupun Allah memanggil kita, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan mudah-mudahan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.